Sofyan tersenyum acuh tak acuh. Di sisi lain Jenna memperlihatkan sorot mata merendahkan. Kamu datang ke sini tanpa diundang, tetapi masih berpura-pura seolah ada sesuatu yang penting yang akan kamu sampaikan. Bila kamu begitu terhormat, mengapa kamu muncul di sini? Walaupun itulah yang terlintas dalam pikirannya, dia tetap harus tersenyum meskipun tidak tulus. Tak lama kemudian pelayan membawa beberapa mangkok dan sumpit untuk Tiara dan hidangan satu persatu tersaji di meja. Mereka kemudian minum dan berbincang sambil makan, dan atmosfer di sekitarnya terasa sangat harmonis. Niko, cobalah ini. Dagingnya sangat lembut dan lezat. Saya yakin kamu pasti menyukainya. Jenna menjemput sepotong daging untuk Niko dengan sumpit untuk memamerkan betapa dia mengenal baik Niko. Ketika melihatnya, Tiara mengangkat alisnya sesaat dan merasa penasaran oleh perempuan ini. Jenna menawarkan makanan pada tunangan Tiara di depan mata Tiara. Apa yang ada dalam pikirannya? Di sisi lain, Sofyan tidak menduga Jenna melakukan hal itu dan tidak kesetujuan terlihat di matanya. Ketika melihat sorot ketidaksenangan di wajah Niko, Sofyan tidak bisa lain kecuali batuk-batuk ringan dan mengingatkan, Jenna, seharusnya kamu melayani dirimu sendiri saja. Niko sudah memiliki tunangan yang akan memperhatikannya. Wajah Jenna tiba-tiba suram sambil menatap Niko dengan enggan. Namun Niko tidak sedikit pun menatapnya, apalagi menyambut makanan yang ditawarkan. Sudah mencoba udangnya? Niko menoleh dan matanya tertumpu pada Tiara. Tiara di sisi lain mengangguk ringan. Begitulah dia mulai mengupas kulit udang untuk Tiara sambil berbincang dengan Sofyan. Sepanjang waktu itu Tiara bersikap begitu tenang dan sopan terhadap Sofyan. Sofyan tiba-tiba tersenyum dan berkata, setelah berbincang sekian lama, saya masih belum tahu apa aktivitas Nona Romario sekarang ini. Saya seorang pemain biola dan bekerja di HTW Philharmonic di Wina. Tiara menjawab jujur. Begitu mendengarnya, Jenna tersenyum lembut dan bertanya, itu artinya kamu dan Niko datang dari dua dunia berbeda. Apakah ada topik umum yang biasa kalian bicarakan bersama? Ini bukan urusan kamu. Mengenai apakah Niko dan saya datang dari dunia yang sama atau berbeda, sungguh tidak mengganggu kami sama sekali. Saya kira memiliki topik umum untuk dibahas bukanlah hal penting lagi bila hati kami sudah saling terpaut. Pada titik ini Tiara tidak suka dengan cara Jenna berbicara, maka dia membalas secara pasif-agresif. Jenna kesal dan menjawab, namun, kalian berdua tinggal berpisah. Tidakkah kamu takut Niko akan merasa kecewa dan tidak puas? Saya tidak takut. Tiara menjawab dengan meyakinkan sebelum menatap Niko dengan penuh perasaan. Kemudian dengan hangat dia menambahkan, Niko tidak akan peduli dengan hal itu. Sebaliknya, dia sangat mendukung saya dalam mengejar mimpi dan juga sangat toleran terhadap saya. Saat menyaksikan pasangan itu saling menatap dengan penuh cinta, Jenna dibakar api cemburu. Genggaman jarinya pada sumpit mengencang membuat ruas-ruas buku jemarinya memucat dan giginya gemeretak. Walaupun dia tidak peduli, bukankah kamu agak mementingkan diri sendiri? Pernahkah kamu memikirkan Niko? Pernahkah kamu memikirkan anakmu? Tiara merenung saat mendengar pertanyaan itu. Dia tidak suka nada tuduhan dalam perkataan Jenna dan merasa bahwa perempuan ini sudah melangkah melampaui batas. Semua ini adalah hal yang ada di antara Niko dan saya saja.
Jadi saya tidak mengerti peran Nona Baren bertanya seperti itu pada saya. Tiara menatap dingin Jenna. Tiba-tiba atmosfer di antara keduanya sedikit menegang. Di sisi lain Jenna merasa malu setelah ditanya seperti itu dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Akhirnya Jenna menatap Nico dengan sorot mata tak berdaya. Sayangnya Nico mengabaikan Jenna sama sekali dan menyerahkan minuman pada Tiara. "Minumlah, kamu pasti haus setelah banyak bicara." Tiara mengangguk sambil tersenyum dan menerima minuman itu dari tangan Nico. Jenna menyaksikan interaksi keduanya dan kesal sehingga ingin muntah darah. Terlihat Nico setuju dengan apa yang dikatakan Tiara. Maka Sofyan dengan cepat melangkah masuk dan menjadi pendamai ketika merasakan suasana ketegangan. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan dan berseru dengan penuh senyum. "Tiara, begitu kamu pergi, maka kita susah untuk bisa bertemu lagi nanti." Tiara mengangguk setuju dan mendorong Nico untuk bersulang dengannya. Bagi Jenna, Tiara sepenuhnya mengabaikan kehadirannya. Ketika duduk di sebelah Nico, Tiara menuangkan anggur pada gelas mereka dengan hati-hati. Jenna terlihat gusar karena merasa tersingkirkan saat melihat betapa mereka bertiga asik berbincang. Saat ini Sofyan melanjutkan, "Saya akan mengajak Jenna saat pulang nanti. Terima kasih sudah berteman dengannya selama ini." Wajah Jenna muram begitu mendengar ucapan Sofyan. Dia tidak ingin pulang. Dia merasa bahwa bila pergi sekarang, dia sama sekali tidak akan punya peluang lagi. Tetapi ketika melihat bagaimana Nico tidak bereaksi atas kepulangannya, Jenna merasa hatinya begitu sakit. Apakah laki-laki ini benar-benar menginginkan dirinya pergi? Ketika menangkap penolakan dalam sorot mata Jenna, Tiara merasa agak tidak nyaman tetapi tidak ambil pusing. Semua orang telah siap untuk berlalu dari restoran itu setelah makan malam selesai. Namun Jenna menggetakkan giginya dan berjalan menghampiri Nico. "Bisakah kita bicara?" "Tidak ada hal yang perlu kita bicarakan," jawab Nico acuh tak acuh sebelum menyandarkan tangannya pada bahu Tiara. Kemudian Nico menyorongkan tubuhnya mendekati Tiara dengan penuh kehangatan dan berkata lembut, "Ayo, kita pergi." Tiara mengangguk dan berjalan dengan Nico dengan agak susah payah. Nico minum anggur bergelas-gelas dan agak mabuk. Dia menyandarkan separuh berat badannya pada Tiara. Ketika menyaksikan siluet dua orang itu menjauh, Jenna merasakan kesedihan yang amat sangat. Ketika menangkap raut wajah buruk pada wajah Jenna, Sofyan melangkah maju, menepuk-nepuk bahu dan membujuknya. "Biarkan dia pergi. Jika kamu terus memaksakan diri dengan cara seperti ini, kamu bahkan mungkin tidak akan bisa berteman dengan Nico nanti." Jenna terlihat sangat enggan ketika mendengar sarannya, tetapi jauh di dalam hatinya, dia mengakui bahwa Sofyan benar. Bila dia terus bersikap seperti ini, Nico akan semakin jijik padanya. Sambil berpikir tentang hal ini, dengan cepat dia mengejar, "Nico, apakah ada hal lain lagi?" Nico menatap perempuan di depannya dengan raut wajah tidak sabar. Jenna merasakan tikaman di dadanya ketika menyaksikan tatapan itu. Namun dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap dingin pada Tiara sebelum berkata, "Saya harap kamu akan bersama Nico untuk selama-lamanya."
Setelah selesai bicara, Jenna mengabaikan raut wajah Tiara dan Niko saat berlalu melewati keduanya. Tiara agak tertegun, merasa sedikit aneh karena tidak menyangka Jenna akan berkata seperti itu. Namun Tiara berharap dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa Jenna akhirnya membiarkan Niko berlalu. Di saat itu, Sofyan juga menghampiri dan mengucapkan selamat jalan sambil tersenyum. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi juga. Kalian berhati-hati dalam perjalanan pulang nanti. Dan jangan terlalu termakan kata-kata Jenna tadi. Sebenarnya Sofyan mengarahkan kalimat terakhirnya itu untuk Tiara yang memahami apa yang dia katakan dan mengangguk pelan. Tiara juga tidak menghiraukan kata-kata Jenna karena yakin hati Niko selalu bersamanya. Sambil menyaksikan kepergian Sofyan, Niko sedikit mengeratkan pelukan lengannya pada Tiara. Dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang bagus dan berseru, "Ayo, kita pulang juga." Tiara mengangguk dan berjalan bersama Niko yang ada dalam pelukannya. Begitu keluar dari restoran, Tiara yang terlihat cemas memandang wajah Niko. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Iya, tak masalah." Niko tahu Tiara takut dirinya akan menyakiti lukanya dengan minum, maka dia mengangguk sambil tersenyum. Nyatanya luka pada diri Niko sudah pulih setelah beberapa hari. Bersamaan dengan apa yang dikatakan Niko, Tiara memperhatikan tidak terlihat sinyal ketidaknyamanan di wajahnya dan segera merasa lega saat dengan hati-hati membantu Niko masuk ke dalam mobil. Tidak diduga mereka difoto oleh Iva yang telah membuntuti mereka sepanjang waktu sejak tiba di restoran sampai ketika masuk ke dalam mobil. Iva memandangi deretan foto dalam ponselnya dengan penuh kemenangan dan mencibir. "Dasar jalang, tunggu sampai saya mengirim semua foto ini ke Pandu. Nanti kita lihat bagaimana kamu mencoba merebut laki-laki ini dari saya." Saat Iva berkata, ia mulai menyunting foto dan mengetik, "Pandu, kamu bisa melihat dengan jelas bahwa perempuan ini bermain api dengan laki-laki lain, padahal dia sedang menjalin hubungan denganmu. Perempuan penggoda ini sungguh sama sekali tidak layak untukmu." Di sisi lain, Pandu masih bekerja lembur saat menerima pesan. Dia melirik foto yang dikirim, melihat kakak dan kakak iparnya di dalamnya dan langsung merenung tidak senang. Pandu tidak pernah menduga Iva akan mengirim seseorang untuk membuntuti kakaknya. Tepat ketika akan mengontak dan memperingati Iva untuk tidak melakukan hal ini, Pandu mengubah pikirannya. Sebenarnya mungkin lebih baik jika dia dipikirkan seperti ini. Bila hal ini terus terjadi, perempuan ini tidak akan mengganggunya lagi. Saat memikirkannya, Pandu meletakkan ponselnya dan mengabaikan pesan itu. Di sisi lain, dengan ponsel di tangan, Iva menunggu jawaban Pandu sekian lama. Dia mulai merasa agak kesal. "Dasar bodoh, apakah kamu benar-benar seorang laki-laki? Bagaimana bisa kamu tidak bereaksi melihat semua foto ini?" Iva merutuk pada ponselnya. Akhirnya dia hanya menatap Tiara dalam foto dan berkata sinis, "Untukmu Jalang, jika melihatmu lagi nanti, saya akan perlihatkan dirimu yang sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana kamu berbohong, cara kamu mengelilingi laki-laki di kemudian hari." Di sisi lain, Tiara tak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia dan Niko dalam perjalanan menuju kediaman keluarga Samuel untuk menjemput Carrie sebelum kembali ke rumah. Dalam sekejap mata mereka tiba di kediaman Samuel. Tiara tidak mengikuti Niko keluar dari mobil dan hanya duduk di dalam menunggu Niko menjemput Carrie.
Bagaimanapun juga keluarga Samuel belum menerima dirinya, maka akan terasa kikuk baginya untuk turut ke dalam. Beberapa menit kemudian Tiara mendengar suara riang Gary dari luar mobil. "Nona Tiara, saya sangat merindukanmu." Kemudian bocah kecil itu segera bergegas masuk ke mobil dan memeluk Tiara. Tiara tersenyum dan memeluk hangat bocah itu. "Saya juga merindukanmu. Apakah kamu berlaku baik di rumah nenek sore tadi?" "Iya, tentu. Saya bahkan bermain biola untuk nenek dan nenek mengagumi permainan saya." Gary bercerita tentang apa yang dialami sore tadi dengan suara kanak-kanaknya. Saat itu mobil mulai bergerak menuju perumahan berlian. Dengan adanya Gary, bocah berkulit coklat kemerahan ini, mobil dipenuhi suara tawa riang sepanjang jalan. Begitu tiba di rumah, Gary dibopong oleh pelayan rumah untuk mandi dan kemudian tidur. Di sisi lain, Tiara membantu Nico untuk masuk ke kamarnya. Kemudian setelah Nico selesai membersihkan diri dan muncul di hadapannya, Tiara memperhatikan luka di tubuhnya dan bertanya hangat, "Kamu harus mengganti kain pembalut lukamu malam ini, bukan?" Nico menunduk mengamati lukanya yang ditutupi kain kasa dan mengangguk. "Sudah waktunya mengganti kain pembalut itu. Saya ambil salep dulu." "Jangan bergerak lagi, berbaring saja di ranjang. Biarkan saya menanganinya." Tiara menghentikan Nico dan berbalik mengambil salep. Luka pada tubuh Nico jauh membaik dan kini tinggal luka kering saja. Meskipun begitu, Tiara tetap menanganinya dengan telaten dan perlahan karena takut menyakiti laki-laki itu. Saat memperhatikan betapa Tiara hati-hati merawat lukanya, Nico merasakan kehangatan dalam dadanya. Kemudian Nico mengagumi kecantikan wajahnya dan bertanya, "Kapan rencanamu untuk pulang?" "Saya tidak tergesa-gesa kali ini, dan guru pun belum mencari saya. Selain itu, lukamu ini lebih penting daripada kepulangan saya. Hanya bila kamu sembuh total, saya baru dapat pulang dengan tenang," kata Tiara dengan lembut. Karena harus membantu mengolesi salep pada lukanya, tubuh Tiara condong hampir menempel pada tubuh Nico dan nafasnya yang hangat menerpa dada Nico. Sesaat kemudian tubuhnya menegang. Tiara tidak memperhatikan keganjilan perilaku Nico dan terus mengoleskan salep pada luka dengan penuh konsentrasi. Tenggorokan Nico mengencang saat mengamati sikap perempuan yang begitu penuh perhatian ini. Aroma unik dari tubuhnya memenuhi ruang di sekitarnya. Secara perlahan membuat tubuhnya bereaksi melawan keinginannya. Kemudian Nico menatap Tiara dengan sorot mata membakar dan bertanya dengan suara parau, "Tiara, ingatkah apa yang kamu katakan hari itu?" "Apakah itu?" Tiara bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Melihat hal itu, Nico sadar Tiara telah lupa apa yang dia katakan saat itu. Setelah itu, dia sedikit mencondongkan tubuhnya dan mendekatkan tubuhnya pada Tiara, sambil berbisik dengan pesona yang tak tergambarkan dalam suara lirihnya, "Kamu bilang kalau saya sudah sembuh, saya bisa melakukan apapun yang saya mau." Saat itu Tiara tertegun sejenak dan wajahnya seketika memerah. Dia tidak menyangka laki-laki ini benar-benar menganggap serius perkataannya.